Selamat berjumpa kembali dengan kegiatan layanan praktikal Bimbingan Konseling SMP Negeri 12 Kota Bekasi dengan Ibu Titin Fitri Moyanti. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang manajemen waktu. Baik, sudah siap ya? Apa sih sebetulnya definisi manajemen waktu? Waktu menurut Harun Yahya adalah dimensi di mana fenomena sebab dan akibat terjadi. Tidak ada waktu, tidak ada sebab akibat. Arti waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, pembuatan, atau keadaan berada atau sedang berlangsung. Nah, pentingnya manajemen waktu. 1. Menghilangkan kebiasaan suka menunda-nunda. Nah, ini sering sekali kita jalani ya, anak-anak semua ya. Ada tugas, PR, ataupun apapun yang harus kalian kerjakan, kalian tunda-tunda. Nanti pada saat waktu deadline-nya sudah masuk, itu akan membuat kalian kerepotan dan susah sendiri. Kemudian, kedua, pentingnya manajemen waktu adalah melatih diri menjadi lebih disiplin dan kerja keras dan cepat. Ya, ini penting sekali. Karena sebanyak apapun tugas atau sedikit apapun tugas, kalau tidak kita kerjakan, maka lama-lama akan menumpuk. Kemudian, yang ketiga, menghindari tabrakan antara aktivitas dan mempermudah semua urusan. Nah, ini kembali lagi. Andai kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru pada hari ini, please harus dikerjakan di hari ini. Karena kalau kalian tunda, besok, lusa, maka nanti akan ada lagi tugas-tugas yang baru dari Bapak Ibu Guru semua. Jadi gunakan waktu sebisa mungkin. Baik, kita manajemen waktu ya. Kita semua ini, baik yang kaya, miskin, dari orang Indonesia, Amerika, di Jakarta, di Banjarmasin, di Papua, kemudian anak-anak pejabat, ya, pelajar dan lain sebagainya, semua diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Berapa? 24 jam, ya. 60 detik, 60 menit, 24 jam, kemudian 7 hari dalam satu minggu, 30 atau 31 hari dalam satu bulan, dan satu tahun itu 365 hari. Nah, sekarang Ibu akan bagi, ada 4 pembagian dari kuadran waktu. 1, waktu yang penting dan mendesak, ya. Kemudian yang kedua, penting, tidak mendesak. Ketiga, tidak penting, mendesak. Keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Baik, Ibu jelaskan dari penting dan mendesak. Contohnya apa? Ada masalah, ini harus segera nih diselesaikan. Kemudian ada konflik, kemudian sedang krisis atau kritis, misalnya orang-orang yang sakit. Nah, itu berarti kan satu hal yang penting. Kemudian deadline atau batas akhir tugas kalian harusnya diselesaikan hari ini atau besok, maka segera dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah penting dan tidak mendesak. Nah, ini biasanya mencakup pencegahan. Gimana nih pencegahan supaya kita tidak terkena penyakit COVID-19? Apa yang mesti kita lakukan? Kan itu penting. Berarti kita ingat pesan Ibu untuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, seperti itu. Kemudian ada perencanaan. Buat kalian yang kelas 9, kalian punya perencanaan dong, dan ini termasuk bagian dari yang penting. Jadi misalnya nanti setelah lulus SMP, saya mau melanjutkan kemana? Tuh. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan teman. Ini penting, ya, karena suatu saat kalian butuh teman, maka kalian sudah punya hubungan atau relasi yang baik dengan mereka. Kemudian yang tidak penting, tapi mendesak. Apa? Contohnya, pertemuan yang mendadak. Tuh, misalnya dipanggil oleh Bapak Ibu atau wali kelas kalian untuk ke sekolah. Ya, pasti ini ada yang penting dan mendesak, jadi harus segera dikerjakan. Kemudian ada hal-hal yang mendesak, kerjaan yang menumpuk. Kenapa yang menumpuk? Iya, tadi ada PR, tugas, dan pekerjaan lain yang harusnya dikerjakan jauh-jauh hari, tapi karena kalian menunda-nunda, jadi harus kalian kerjakan saat itu juga. Kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini misalnya bersenang-senang, kemudian ngerumpi atau ngegibahin teman, kemudian ada di zona nyaman, ya. Karena kan saat ini banyak sekali waktu-waktu yang mungkin akan terbuang begitu saja karena tidak ada aktivitas yang seperti biasanya. Ya, kita masih diharuskan untuk berada di rumah. Disinilah pintar-pintarnya kalian untuk menggunakan waktu. Baik, nah Ibu bagi lagi ya skala prioritas lagi nih. Penting dan mendesak.
Nih, sholat 5 waktu, dia tuh harus dikerjakan tepat waktu. Kemudian tugas yang harus dikerjakan hari ini, ya. Nah, yang terakhir tuh ada berhenti merokok nih yang buat laki-laki yang masih suka merokok. Kemudian penting dan tidak mendesak, sedekah tiap hari. Kalau ada rezeki, silahkan disedekah. Kemudian mengulang materi pelajaran, ini penting ya. Kenapa tidak mendesak? Karena belum waktunya ulangan, tapi penting buat kalian kerjakan atau kalian lakukan. Olahraga, menabung. Kemudian tidak penting dan mendesak. Nah nih, biasanya membalas SMS, chatting, komen, atau mention yang nggak penting. Nah, kita lihat dulu seberapa pentingnya nih. Kalau kira-kira tidak penting, tidak perlu langsung dijawab. Karena misalnya kalian lagi mengerjakan tugas, tiba-tiba bunyi HP, karena ada chatting dari teman. Kalau tidak penting, tidak perlu langsung dijawab. Bisa kalian pending dulu sampai waktu nanti kalian sudah agak longgar. Kemudian mengejar diskon, ya ini kan biasanya anak-anak perempuan ya, tapi insya Allah sekarang mudah-mudahan nggak dulu ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Nih, ngobrol yang nggak jelas. Nih, yang sering sekali ya waktu kita habis buat hal-hal yang nggak penting. Kemudian gibah atau bicarain orang. Kemudian stalking temen yang nggak bermanfaat. Nah, ini nih biasanya nih pengen tahu kepo dengan urusan orang. Kemudian beli sesuatu yang tidak ada kebutuhan dan lain-lain sebagainya. Inilah skala prioritas dari 4 zona waktu yang perlu kalian pahami. Kemudian siapa sih perampok waktu? Nah, ternyata waktu itu bisa dirampok ya. Kita kan kadang-kadang nggak nyadar ya, tahu-tahu kok udah siang, kok tiba-tiba udah malam, kok tiba-tiba udah hari Senin lagi, kok tiba-tiba udah bulan Februari sekarang ya. Dan itulah kenapa orang akhirnya harus waspada. Waktu ini seperti pedang, nanti Ibu akan bahas. Siapa saja perampok waktu? Pertama, yaitu menunda-nunda pekerjaan apapun. Kemudian ada televisi, kemudian ada telepon, kemudian kurangnya rencana harian. Jadi kamu gak punya rencana nih hari ini mau ngapain aja. Jadi banyak waktu luang yang akhirnya terbuang begitu saja. Kemudian kebiasaan hidup yang tidak baik, yaitu tidur, kemudian kebanyakan malas-malasan, kebanyakan rebahan, dan melakukan sesuatu yang tidak emosional. Akhirnya melakukan sesuatu yang secara emosional, misalnya ngobrol, gibahin temen, ya, atau main games yang tanpa ada waktu. Nah, seperti itu. Kemudian waktu ini adalah laksana pedang. Kenapa dikatakan pedang? Karena jika kita tidak menggunakan dengan baik, maka ia akan menebas kita. Dan jika diri kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik atau dalam kebaikan, maka pasti kita akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi kamu pikirkan kembali, apakah yang saya lakukan ini bermanfaat? Apakah yang saya lakukan ini punya nilai sisi kebaikan? Apakah yang saya lakukan ini bermanfaat untuk saya, untuk orang lain, untuk keluarga? Atau malah sebaliknya, waktu yang saya gunakan seharian saya cuma tidur, saya cuma rebahan, saya cuma pegang HP, saya cuma main games, ya, yang nantinya tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya untuk kebaikan kita sekarang ataupun nanti. Sekali lagi, gunakan waktu ini sebaik mungkin, karena ini adalah modal yang Allah berikan sampai hari ini untuk kita semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan materi singkat yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat untuk kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, gunakan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna untuk menunjang pengembangan diri kalian. Tetap jaga kondisi, semoga kalian sehat semuanya, jaga jarak, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan sekali lagi mencuci tangan dengan air yang panas. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.